Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Zikri Rozaki dengan NIM G0025078 dari kelompok B9. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang Inhal Block 2.2 tentang kardiovaskular. Baik, langsung saja kita ke soalnya dan juga ke skenarionya. Jadi sini ada Bapak Supriyadi, 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaannya yang pertama, jelaskan struktur eksternal cor. Lalu yang kedua, jelaskan struktur internal cor. Lalu yang ketiga, jelaskan valvula cordis dan juga mekanisme kerjanya. Baik, langsung saja ke yang pertama. Di sini ada struktur eksternal untuk cordis sendiri. Nah, struktur eksternalnya di sini core itu memiliki beberapa fasies, yaitu ada fasies anterior yang ada di depan berarti. Lalu juga ada fasies pulmonaris yang ada dua, fascia pulmonaris dextra dan juga fascia pulmonaris sinistra. Nah, lalu juga ada fasies yang menghadap ke diafragmatika, yaitu namanya fasies diafragmatika. Nah, untuk basis, jadi jantung itu memiliki basis yaitu di bagian belakang. Nah, lalu juga jantung itu memiliki puncak yang bisa disebut apex. Nah, tapi puncaknya di sini, puncak jantung itu berada di bawah, lebih tepatnya di ventricle sinistra. Untuk margo, jantung itu sendiri memiliki dua margo, yaitu margo obtusus dan juga margo inferior atau acutus. Selanjutnya ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis itu apa? Jadi skeleton cordis itu gampangnya kayak sebuah struktur yang bisa menopang jantung untuk berdiri. Nah, namanya juga skeleton. Skeleton itu ibaratnya tulang yang bisa menyangga jantung itu supaya bisa tegak gitu, dan juga bisa memfiksasi gitu. Nah, skeleton cordis itu dibagi menjadi dua, ada annulus fibrosus dan juga ada trigonum fibrosus. Untuk annulus fibrosus itu ada empat cincin fibrosa lebih tepatnya. Nah, itu ada apa aja? Ada annulus fibrosus valva truncipulmonalis yang ada di truncus pulmonalis, lalu juga ada annulus fibrosus valva aorta yang ada di valva aorta, lalu juga ada annulus atrioventricularis dextra dan juga ada yang annulus atrioventricularis sinistra. Nah, di antara annulus atrioventricularis dextra dan juga sinistra itu ada yang namanya trigonum fibrosum dextrum. Nah, sebelumnya trigonum fibrosum itu apa? Trigonum fibrosum itu seperti daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus gitu. Tapi adanya cuma di antara annulus atrioventricularis dextra dan juga yang sinistra, lalu juga di antara annulus atrioventricularis sinistra dengan annulus fibrosus valva aorta. Jadi tidak ada hubungannya dengan valva truncus pulmonalis gitu. Baik, kita lanjut ke yang nomor yang berikutnya. Jelaskan tentang struktur internal core. Struktur internal. Baik, untuk struktur internal itu sendiri, jantung itu kan dibagi menjadi 4, teman-teman. Ada atrium dextra, lalu atrium sinistra, ventricle dextra dan juga ventricle sinistra. Jadi kita urut aja membahasnya tentang atrium dextra terlebih dahulu, di mana darah yang minum oksigen itu memasuki jantung. Di sini. Nah, atrium dextra itu memiliki bagian yang halus dan juga bagian yang kasar. Yang bagian halus itu namanya sinus venarum cavarum. Lalu untuk bagian kasarnya itu adalah musculus pectinati. Nah, di antara bagian halus yang kasar tadi itu dipisahkan sebuah struktur yang bisa disebut crista terminalis ini. Nah, itu disebut crista terminalis. Dan juga itu yang dalam. Kalau yang luar itu dipisahkan oleh sulcus terminalis. Nah, di atrium dextra ini juga ada yang namanya fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis. Nah, itu obliterasi dari foramen ovale yang berada di septum interatrial. Nah, dulu ketika kita masih bayi namanya itu foramen oval, tapi ketika sudah dewasa itu namanya
namanya fossa ovalis gitu. Lalu selanjutnya ada ostium atrioventricularis dextra, yaitu yang menghubungkan dengan ventriculus dextra, jadi kayak lubangnya menuju ke ventricle dextra. Lalu juga ada sinus coronarius. Nah, sinus coronarius itu namanya valvula Tebesian. Kalau yang ostium vena cava inferior itu valvula Eustachi. Sinus coronarius itu apa? Jadi sinus coronarius itu seperti yang tadi sudah dijelasin di laporan praktikum. Sinus coronarius itu muara dari vena-vena yang ada di jantung. Maksudnya vena yang memvaskularisasi jantung itu sendiri nanti bermuaranya di sinus coronarius ini, tidak lewat vena cava inferior. Lalu juga ada ostium vena cava inferior. Nah, ostium vena cava inferior ini muara dari vena-vena yang ada dari bawah tubuh bagian bawah gitu. Nah, maksudnya di sini, maksudnya ke vena cava inferior, ostium vena cava inferior. Nah, selanjutnya ketika sudah dari atrium dextra, darah itu akan dialirkan menuju ke ventricle dextra. Nah, ventricle dextra itu terdiri dari satu ruangan yang kasar, biasanya disebut dengan trabecula carneae. Nah, trabecula carneae itu dibagi menjadi 3. Ada musculus papillaris yang ada chorda tendinanya. Nih, chorda tendina itu semacam apa yang namanya, ligamentum ya, bismillah. Lalu juga ada trabecula septomarginalis yang di situ terdapat bundle of His yang berurusan dengan sistem kelistrikan jantung. Lalu selanjutnya ada rigi yang ada di bagian dalamnya, rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Lalu juga ada ostium truncus pulmonalis. Nah, ostium truncus pulmonalis ini ketika darah sudah dari ventricle dextra itu akan dialirkan menuju paru-paru untuk proses oksigenasi. Jadi kan darah yang di ventricle kanan itu kan masih minim oksigen ya, makanya dibawa ke paru-paru melalui truncus pulmonalis ini untuk supaya bisa mendapatkan oksigen, lalu dialirkan menuju ke atrium kiri dan dialirkan ke seluruh tubuh gitu. Nah, ini di sini terlihat adanya truncus pulmonalisnya teman-teman di atas. Baik, kita lanjut ke atrium yang sinistra. Nah, atrium sinistra tidak beda jauh dengan atrium yang dextra. Di sini terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Nah, di sini ada ostium atrioventricularis sinistrum, yaitu yang menghubungkan nanti dengan yang nyalurin darah, yang menghubungin antara atrium dextra, atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Nah, lalu di sini juga ada fossa ovalis dan juga valvula foraminis ovale. Nah, ini atrium sinistra ini muara dari 4 vena yang berasal dari paru-paru. Ada vena pulmonalis dextra, sinistra, dextra superior et inferior, lalu juga ada vena pulmonalis sinistra superior et inferior. Jadi ada 4 vena. Jadi ketika sudah mulai masuk ke atrium sinistra, nah itu berarti tandanya sudah membawa darah yang kaya akan oksigen gitu. Lalu selanjutnya darah yang kaya oksigen tadi akan dialirkan menuju ke ventricle sinistra. Nah, ventricle sinistra itu ini struktur yang membentuk apex cordis itu sendiri. Lalu juga di sini miokardiumnya paling tebal. Kenapa? Karena nanti fungsinya kan ventricle sinistra itu buat ngalirin darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi tekanannya bakalan semakin kencang di sini. Makanya lapisan miokardiumnya itu yang paling tebal di antara yang lainnya. Nah, terus di sini juga ada vestibulum aorta dan juga ostium aorta. Nah, ostium aorta itu yang menghubungkan antara ventricle sinistra dengan dengan valva aorta gitu. Lalu juga ada musculus papillarisnya di sini yang fungsinya nanti ketika menegang itu akan membuka katup mitralis, berarti ya katup bikuspid atau katup mitralis. Nah,
gitu. Lanjut kita ke yang nomor berikutnya tadi. Jelaskan valvula cordis dan juga mekanisme kerjanya. Nah, di sini valvula cordis itu ada 4 ya teman-teman. Jadi ada valva atrioventricularis dextra, lalu juga ada valva aorta, lalu ada valva atrioventricularis sinistra atau yang bisa disebut valva mitralis. Lalu juga ada valva trabecupulmonalis. Nah, selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu tentang katup-katupnya itu sendiri. Di sini dimulai dari valva tricuspitalis terlebih dahulu aja. Kita urut dari valva tricuspitalis. Jadi itu valva tricuspitalis itu yang menghubungkan antara atrium dextra dan juga ventricle dextra. Nah, jadi darah yang dari atrium dextra itu dialirin ke ventricle dextra melalui valva tricuspitalis ini. Nah, ketika sudah sampai di ventricle dextra, darah itu akan dilanjutkan menuju paru-paru melalui valva pulmonalis ini, melalui truncus pulmonalis lebih tepatnya, tapi melalui katup terlebih dahulu. Nama katupnya itu valva pulmonalis ini. Nah, dari valva pulmonalis darah itu akan dialirkan menuju ke paru-paru, lalu dari paru-paru melalui vena pulmonalis dibawa ke atrium sinistra. Nah, dari atrium sinistra nanti dibawa menuju ke ventricle sinistra. Nah, di antara ventricle sinistra dan juga atrium sinistra itu ada yang namanya valva mitralis. Nah, valva mitralis atau valva bicuspid. Nah, tadi kenapa namanya valva tricuspid dan juga valva bicuspid? Karena yang valva tricuspid atau yang di antara atrium kanan dan juga ventricle kanan tadi itu kupitnya atau apa namanya, katupnya itu ada 3. Nah, kalau yang valva mitralis atau yang bicuspid ini katupnya itu ada 2, kanan dan juga kiri aja gitu. Ada di gambar sini. Nah, ini kan ada 3. Nah, kalau yang sinistra, yang bicuspid itu cuma ada 2. Nah, ketika sudah sampai dari valva mitralis tadi, darah itu akan dialirkan menuju ke aorta. Nah, tapi ada katupnya terlebih dahulu, namanya valva aorta gitu. Jadi valva aorta itu yang menghubungkan antara ventricle dextra menuju ke aorta. Aorta lalu dibagikan ke seluruh tubuh gitu. Baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.